Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Ramdan Mafazia, NIM 19660024. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai manajemen proyek dan manajemen konstruksi. Sebelumnya, apa sih sebenarnya manajemen proyek itu? Jadi, manajemen proyek adalah suatu metode pengelolaan dalam kegiatan yang berhubungan dengan proyek. Tujuannya adalah agar kegiatan tercapai secara efektif dan juga efisien. Efektif dalam hal ini adalah di mana hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lainnya. Sedangkan efisien diartikan sebagai penggunaan sumber daya dan pemilihan kegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, jenis, saat penggunaan sumber lain, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa pengertian manajemen proyek di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang sifatnya sementara dari waktu awal pengerjaan ditetapkan. Yang dimaksud sementara di sini adalah hanya terbatas pada proses pengerjaannya, tetapi tidak berlaku pada hasil atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek. Kemudian, manajemen proyek sendiri memiliki beberapa tujuan-tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengelola resiko, memaksimalkan potensi tim, menciptakan perencanaan yang tepat, memanfaatkan peluang, dan yang terakhir mengelola integrasi. Manajemen proyek sendiri juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap project definition atau pendefinisian proyek. Yaitu mendefinisikan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek dapat dilaksanakan dapat berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Kemudian yaitu project initiation atau inisialisasi proyek, yaitu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Yang ketiga yaitu project planning atau perencanaan proyek, yaitu menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada proyek planning ini akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu waktu, biaya, ruang lingkup suatu proyek. Dan yang keempat yaitu tahap project execution atau pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pengerjaan agar proyek yang dimaksudkan tersebut bisa berhasil sesuai dengan keinginan. Yang kelima yaitu proyek monitoring dan kontrol atau pemantauan dan pengendalian proyek, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah tahap proyek closure, yaitu penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Contoh dari manajemen proyek sendiri yaitu manajemen konstruksi yang akan kita bahas setelah ini. Sebenarnya apa sih manajemen konstruksi itu? Manajemen konstruksi yaitu ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-aspek material dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberikan nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. Construction Management Association of America menyatakan bahwa ada 7 kategori utama tanggung jawab seorang manajemen konstruksi, yaitu perencanaan proyek manajemen, manajemen harga, manajemen waktu, manajemen kualitas, manajemen kontrak, manajemen keselamatan, dan praktik profesional. Manajemen konstruksi sendiri memiliki beberapa tujuan-tujuan. Yang pertama, yaitu bertujuan untuk pengelolaan biaya, yaitu untuk mengatur biaya agar hemat dan lebih tepat sasaran. Dengan sistem manajemen konstruksi yang baik, maka pengelolaan biaya proyek dapat sesuai dengan yang telah dianggarkan dan mencegah terjadinya pengeluaran yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan untuk pengelolaan waktu. Sama halnya dengan biaya, pengelolaan waktu yang baik juga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu proyek pembangunan. Pengaturan alur kerja, jenjang komunikasi, serta pelaksanaan yang terjadwal akan membuat proses kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu bertujuan untuk pengelolaan kualitas.
Sistem manajemen konstruksi juga bertujuan agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kualitas yang dimaksud adalah hasil kerja suatu proyek pembangunan, baik dari sisi tampilan maupun kekuatan struktur bangunannya. Dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk pengelolaan resiko. Setiap proyek pembangunan pasti memiliki resiko sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Sistem manajemen konstruksi dibuat dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, memperkirakan, dan pencegahan terhadap setiap resiko yang mungkin timbul. Selanjutnya yaitu peran manajemen konstruksi. Sebagai pelaksana pembangunan, manajemen konstruksi memiliki berbagai peran. Dalam hal ini, peran manajemen konstruksi terbagi menjadi 4 berdasarkan tahap pelaksanaannya, yaitu yang pertama, agency construction management. Pada tahapan ini, manajer konstruksi berperan sebagai koordinator atau penghubung, atau interface antara perancangan dan pelaksanaan serta antar kontraktor. Manajemen konstruksi mulai dari fase perencanaan di mana pihak pemilik membuat kontrak pada para kontraktor sesuai dengan paket-paket pekerjaan yang diperlukan. Yang kedua yaitu extend service construction management. Peran lain yang mungkin diberikan kepada manajemen kontraktor ialah sebagai kontraktor. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik tujuan antara kontraktor dan pihak manajemen. Pada bentuk yang lain, pihak manajemen bergerak berdasarkan pemerintahan dari pihak ISCM atau kontraktor. Yang ketiga yaitu owner construction management. Dalam hal ini, peran manajemen konstruksi profesional dikembangkan lagi oleh pemilik sehingga pihak manajemen juga bertanggung jawab terhadap manajemen proyek yang dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu guaranteed maximum price construction management. Konsultan ini bertindak lebih ke arah kontraktor umum daripada sebagai wakil pemilik. Di sini, konsultan GNTCM tidak melakukan pekerjaan konstruksi, tetapi bertanggung jawab kepada pemilik mengenai waktu, biaya, dan juga mutu. Sehingga pada peran ini manajemen bertindak sebagai pemberi kerja terhadap para kontraktor, yaitu subkontraktor. Kemudian, manajemen konstruksi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai perencanaan atau planning, yaitu untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Hal ini menyangkut pada pengembalian keputusan terhadap beberapa pilihan-pilihan yang berkaitan pada proses pembuatan konstruksi. Yang kedua, yaitu mengorganisasi atau organizing. Fungsi ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar tugas atau kegiatan tadi lebih mudah ditangani oleh bawahannya karena sudah terorganisir dengan sangat baik. Kemudian yaitu penempatan orang atau staffing. Fungsi ini meliputi usaha pengembangan dan penempatan orang-orang yang tepat di dalam jenis-jenis pekerjaan yang sudah direncanakan awalnya. Yang keempat yaitu mengarahkan atau directing. Fungsi lain dari manajemen konstruksi ialah directing atau biasa juga disebut supervisi. Fungsi ini menyangkut pembinaan motivasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai perencanaan. Dan yang terakhir, manajemen konstruksi berfungsi sebagai pengontrol atau controlling. Fungsi ini berguna untuk menjamin bahwa perencana bisa diwujudkan secara pasti. Proses kontrol dapat pada dasarnya selalu membuat unsur perencanaan yang diterapkan, analisa atas deviasi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan menentukan langkah-langkah yang perlu untuk dikoreksi. Manajemen konstruksi sendiri memiliki 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengembangan konsep. Dimulai dari pengembangan sasaran proyek, baik dilihat dari aspek biaya dan waktu. Kemudian mengidentifikasikan batasan utama, membuat TOR dan organizing,
sasaran-sasaran prinsip konsep desain kepada konsultan perencanaan, dan kemudian lanjut ke tahap pekerjaan, master coordinating schedule, dan yang terakhir membuat perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini diawali dengan koordinasi dengan pengawasan dalam hal pemetaan dan penyelidikan tanah, menyusun jadwal review dan lelang, melakukan review, membuat RKS, membuat RAB tiap paket pekerjaan, membuat rekomendasi berupa aspek mutu, aspek biaya, waktu, dan juga material. Dan yang terakhir mengurus izin-izin yang diperlukan. Manajemen konstruksi sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Jika dilihat dari segi biaya proyek, manajemen konstruksi memiliki manfaat, yaitu biaya optimal proyek dapat dicapai karena tim manajemen konstruksi sudah berpartisipasi pada awal perencanaan. Kemudian biaya keseluruhan proyek dapat dihemat dengan menggunakan sistem tradisional. Kemudian jika dilihat dari segi waktu, dengan sistem fast track, tidak perlu menunggu perencanaan selesai seluruhnya. Kemudian waktu yang digunakan untuk perencanaan dapat lebih panjang, dan pengadaan material atau peralatan impor dapat diukur secara dini sehingga kemungkinan terlambat lebih kecil. Kemudian dari segi kualitas, pemerataan kesempatan pekerjaan dengan paket-paket kepada pengusaha kontraktor yang baru berkembang dapat direalisir. Kemudian pemilik proyek tidak perlu mengeluarkan banyak staf. Kemudian manfaat terakhir jika dilihat dari segi program pemerintah. Yang pertama yaitu mutu lebih terjamin karena tim manajemen konstruksi ikut membantu kontraktor dalam hal metode pelaksanaan, implementasi, dan quality control. Kemudian mutu dan kemampuan kontraktor spesialis lebih terseleksi oleh pemilik proyek dibantu dengan tim manajemen konstruksi. Kemudian kesempatan untuk penyempurnaan rancangan relatif banyak. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.